jatuhnya kepada unsur alam dan unsur sebuah keyakinan. Jadi ketika kita berbicara anasir hak di dalam yang sering kita bahas di alam ini kan ada unsur lemah, banyu, angin, geni. Jadi ada tanah, air, api dan angin gitu kan. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali pengalaman tentang cahaya ini adalah ketika dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, wahai Allah, tunjukkanlah wujudmu, kan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah itu gunung. Hanya begitu. Setelah dilihat gunung, ternyata gunung meledak. Nah, bahasa melihat gunung itu yang terlihat, ada yang menafsirkan itu adalah cahaya. Kemudian yang kedua adalah pada saat pada saat pengalaman Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha, itu adalah kecepatan cahaya sehingga tidak bisa terlogika. Seorang tokoh besar Immanuel Kant itu mengatakan yang namanya sebuah pengalaman tanpa teori itu namanya buta, tetapi sebuah teori tanpa pengalaman itu juga hanya permainan sebuah kecerdasan. Sekarang saya ingin mendapatkan pandangan dari Gus Sigit ya. Tadi beberapa kata kunci sudah menjadi obrolan sebenarnya. Saya dengan Pak Pendeta Manuntun, ada kata cahaya, kemudian ruh, kemudian juga napas gitu. Dan karena pembicaraannya terus sambung menyambung, sampai tadi akhirnya sampai pada kekuatan keyakinan tadi Gus, bahwa dari banyak literasi kita juga tahu ya bahwa para ilmuwan, penemu-penemu teori spektakuler zaman dahulu, misalnya Einstein, yang dulu sering disangka sebagai seorang ateis, tetapi nyatanya mereka adalah seorang yang sangat spiritualis gitu, percaya kepada Tuhan. Nah, persis dengan penjelasan Pendeta Manuntun tadi gitu. Ketika kita mengkaji ilmu pengetahuan dan sampai pada titik di mana sudah tidak bisa dijelaskan tetapi itu diyakini, nah itu yang membuat para ilmuwan sebenarnya atau membuktikan bahwa mereka sangat percaya kepada Tuhan. Nah, saya malah nggak bisa ini bertanya pada Gus Sigit, saya harus bertanya apa gitu. Tetapi dari penjelasan Pendeta Manuntun tadi, mohon Gus Sigit bisa memberikan penguatan dan juga pencerahan. Silakan. Ya, terutama yang terkait dengan konteksnya terhadap kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, beriman dan juga berspiritual ya Gus ya. Oke. Monggo Gus Sigit. Oke, terima kasih Bang Hasan, Pak Manuntun, luar biasa. Tadi saya menyimak hampir setengah jam ya. Jadi tentang mekanika kuantum yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Manuntun, dan itu kalau secara pandangan memang jatuhnya kepada unsur alam dan unsur sebuah keyakinan. Jadi ketika kita berbicara anasir hak di dalam yang sering kita bahas di alam ini kan ada unsur lemah, banyu, angin, geni. Jadi ada tanah, air, api dan angin gitu kan. Tanpa menyebutkan cahyo atau cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini kenapa tidak dijelaskan secara bebas atau diterjemahkan secara luas? Karena itu bersifat privasi. Jadi ketika tadi menyebutkan beberapa ayat dari kitab beliau, bahwasanya ini menyambung dengan ini, menyambung dengan ini. Sebenarnya di Al-Quran pun juga dijelaskan, tetapi tidak sebegitu vulgar. Karena di Al-Quran itu ada ayat yang bersifat muhkamat, ada yang bersifat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mengenai ruh itu boleh dibahas, tetapi qalila, sedikit sekali pembahasan tentang ruh. Karena apa? Kalau kita tidak berhati-hati akan sangat membingungkan seperti itu. Lah, ketika kita berbicara tentang dimensi cahaya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali pengalaman tentang cahaya ini adalah ketika dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, wahai Allah, tunjukkanlah wujudmu, kan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah itu gunung.
Hanya begitu. Setelah dilihat gunung, ternyata gunung meledak. Blar. Nah, bahasa melihat gunung itu yang terlihat, ada yang menafsirkan itu adalah cahaya. Kemudian yang kedua adalah pada saat pada saat pengalaman Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha, itu adalah kecepatan cahaya sehingga tidak bisa terlogika. Lah, ketika kita ini sudah berbicara tentang sesuatu hal yang tanpa logika, atau kita lepas logis, bahasa saya ya, lepas logis, maka yang renah yang memasuki itu adalah renah sebuah keyakinan. Jadi arahnya seperti itu kalau menurut saya, Bang Arsan. Maka kembali kepada yang sering saya katakan, seorang tokoh besar Immanuel Kant itu mengatakan, yang namanya sebuah pengalaman tanpa teori itu namanya buta. Tetapi sebuah teori tanpa pengalaman itu juga hanya permainan sebuah kecerdasan. Ini sebuah perenungan bagi kita untuk bagaimana pembahasan semacam ini kita tayangkan secara hati-hati, dan menurut saya sih alangkah indahnya ketika dibahas secara private ya, secara secara bahasa kita tawajuh, jadi muka ketemu muka, kaki bertemu kaki, dan kita akan lebih indah membahas itu. Makanya tanggapan saya sementara seperti itu dulu, Bang Hasan. Ya, baik. Ya, baik Gus Sigit. Saya ingin bertanya lagi, Gus Sigit. Tadi disebut oleh Pak Manuntun bahwa napas adalah cahaya gitu, dan hanya ketika menyadari napas itu juga menyadari adanya cahaya gitu. Nah, bagaimana penjelasannya Gus Sigit dari perspektif Gus Sigit mengenai manusia sebagai makhluk cahaya itu gitu? Jadi begini, tadi saya sudah menyuplik tentang pembahasan cahaya ya. Siapa yang saya sebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW tentang yang berbicara tentang cahaya. Dan ketika kita lihat pelan-pelan di situ, makna cahaya ini akan muncul karena di dalam Asmaul Husna itu ada kalimat ya nur. Ya nur itu cahaya, nur cahyo. Tadi ada yang dikatakan Pak Pendeta, benar banget, ada 4 unsur tadi. Jadi cahyo, nur itu sama, dan itu adalah sifat ilahiyah. Manusia akan mendapatkan sifat ilahiyah itu seperti Rahman, Rahim ketika dia sudah belajar mematikan dirinya. Ini konsepsi. Makanya ketika berbicara tentang nabi, tentang wali, mereka sudah melebur, atau dikatakan kalau Jawanya manunggal. Pada saat manusia sudah mutu, qabla anta mutu, mereka sudah mematikan logikanya, sudah lebur dengan Tuhannya, yang muncul adalah cahaya.